Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Idham Firdaus. Saya dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang multinational capital budgeting. Pengertian multinational capital budgeting. Multinational capital budgeting merupakan serangkaian proses perusahaan multinasional dalam mengevaluasi proyek dengan menggunakan penganggaran modal yang membandingkan manfaat dari suatu proyek dengan biaya-biayanya. Tujuan multinational capital budgeting. Capital budgeting ditujukan untuk memisahkan proyek internasional yang pantas diimplementasikan dan proyek yang tidak patut dilaksanakan. Tahapan penganggaran modal multinasional. 1. Biaya proyek harus ditentukan. 2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek. 3. Resiko dari aliran kas harus diestimasi memakai distribusi probabilitas aliran kas. 4. Dengan mengetahui resiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal yang tepat. 5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk diharapkan dipergunakan untuk menentukan nilai aktiva. Faktor yang harus dipertimbangkan untuk melakukan investasi di luar negeri. Fluktuasi nilai tukar, usia proyek, arus cash flow per tahun yang diharapkan, tingkat resiko di dalam dan luar negeri, nilai investasi awal. Faktor-faktor yang mempengaruhi multinational capital budgeting. 1. Fluktuasi valuta asing. Valuta asing selalu berfluktuasi sepanjang waktu, baik menguat maupun melemah. Sulitnya peramalan kurs secara benar dan akurat menyebabkan MNC harus membuat beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan valuta asing. Ada 2 skenario yang dapat dipergunakan, yaitu skenario pesimis dan skenario optimis. Inflasi. Inflasi merupakan suatu keadaan menaikkan harga barang secara umum terus-menerus. Kenaikan inflasi bisa mengakibatkan membesarnya biaya variabel per unit. Peramalan inflasi yang tidak akurat akan menyebabkan ketidakakuratan peramalan aliran kas suatu proyek. Struktur penganggaran. Sebuah perusahaan dapat memilih bentuk pembiayaan dengan modal sendiri atau meminjam dari bank atau lembaga keuangan. Bentuk alternatif pembiayaan seperti ini dapat pula ditentukan dengan analisis penganggaran modal. Blockade fund. Dalam beberapa kasus, negara tuan rumah mungkin melakukan pelarangan atas dana yang akan dikirimkan oleh perusahaan anak ke perusahaan induk. Biaya sosial. Terkadang perusahaan asing yang hadir di suatu negara akan menimbulkan gesekan dalam masyarakat. Oleh karena itu, suatu proyek perlu memasukkan biaya sosial dalam perhitungan pengeluaran operasional normal. 6. Ketentuan pembayaran. Perusahaan induk kadang kala memaksa perusahaan anak untuk mengirimkan dana dalam persentase tetap dihitung dari pendapatannya. Tindakan ini akan memperumit peramalan jumlah dana yang harus dikirimkan ke perusahaan induk. 7. Nilai sisa atau salvage value. Besarnya nilai sisa proyek MNC memberikan pengaruh yang signifikan terhadap NPV proyek. Apabila salvage value tidak tentu, maka MNC tidak akan mengetahui dengan pasti nilai salvage value yang akan dipakai dalam menghitung NPV perusahaan, dan harus mengestimasikan ulang NPV didasarkan pada perubahan salvage value tersebut. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah nilai salvage value minimal harus menyebabkan NPV 0. Apabila kurang dari 0, maka proyek tersebut tidak layak. Apabila sama dengan 0, dinamakan break-even salvage value yang dapat diperoleh dengan menyusun kembali persamaan penganggaran modal. 8. Insentif pemerintah negara asal. Proyek baru MNC di luar negeri dapat memberikan dampak yang menguntungkan bagi kondisi perekonomian negara asal. Oleh karena itu, investasi berupa pendirian perusahaan anak di luar negeri sangat didukung oleh pemerintah negara asal, antara lain berupa pinjaman dengan bunga rendah dan pengurangan tingkat pajak. 9. Pengambilan oleh pemerintah negara tuan rumah. Salah satu bentuk risiko yang akan dihadapi MNC adalah diambil alihnya perusahaan anak oleh pemerintah setempat. Risiko seperti ini akan mempengaruhi nilai NPV. Karena itu, perusahaan perlu memperkirakan NPV proyek.
Perspektif induk versus perspektif anak. Perbedaan tarif pajak. Pembatasan pemulangan laba. Pemulangan berlebihan. Pergerakan nilai tukar. Proses pemulangan laba dari anak ke induk. Anak perusahaan ke arus kas yang dihasilkan oleh anak perusahaan arus kas setelah karena pajak korporasi, arus kas yang dipulangkan anak perusahaan, terus arus kas yang dipulangkan setelah pajak, lalu konversi dana ke dalam valuta induk langsung ke perusahaan induk. Kompleksitas multinasional capital budgeting. Estimasi arus kas lebih rumit untuk investasi di luar negeri. Arus kas tersebut harus dikonversi ke dalam mata uang untuk perusahaan. Dividen dan royalti pada umumnya dikenakan pajak baik oleh pemerintah negara asing maupun pemerintah negara asal. Selain kompleksitas analisis arus kas, biaya modal dapat berbeda untuk proyek asing dibandingkan dengan proyek domestik yang setara karena proyek asing memiliki mungkin lebih atau kurang berisiko. Biaya modal MNC. Biaya modal MNC sedikit berbeda dengan perusahaan domestik karena satu ukuran perusahaan. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki skala lebih besar dibanding dengan perusahaan domestik. Kedua, akses ke pasar modal internasional. Perusahaan multinasional pada umumnya mampu memperoleh dari pasar modal internasional di mana biaya dana mungkin lebih rendah. 3. Diversifikasi internasional. MNC mungkin memiliki aliran kas yang lebih stabil melalui diversifikasi internasional sehingga kemungkinan kebangkrutan mungkin lebih rendah. Keempat, risiko nilai tukar. MNC mungkin lebih terbuka terhadap fluktuasi nilai tukar sehingga aliran kas mereka mungkin lebih tidak menentu dan kemungkinan kebangkrutan lebih tinggi. Analisis penganggaran modal multinasional. Pertama, payback periode atau PP. Lama waktu yang diperlukan kembalinya dana investasi awal. Artinya jumlah kumulatif penerimaan sama dengan dana awal yang diinvestasikan. Yang kedua, net present value adalah nilai bersih waktu sekarang dari sebuah proyek investasi. Rumusnya bisa dilihat di tabel. Contoh analisa penganggaran modal. Di sini di tabel ini adalah contoh dari analisa penganggaran modal. Akuisisi internasional. Akuisisi internasional adalah suatu gabungan proyek-proyek internasional yang meminta investasi awal dan diharapkan menghasilkan arus kas yang present value-nya melampaui investasi awal. Faktor yang dipertimbangkan dalam akuisisi internasional. 1. Pergerakan nilai tukar. 2. Kemampuan untuk menggunakan ungkitan keuangan. 3. Tingkat pengembalian yang diinginkan calon pembeli. 4. Akuntansi dari hukum pajak. 5. Retrikisi pemerintahan tamu. Regulasi menyangkut akuisisi internasional. Pertama, akuisisi perusahaan terbatas. Bisnis seperti ini sulit ditentukan karena arus kas masa depan yang dihasilkan tidak pasti. Nilai tukar dari valuta negara berkembang sangat fluktuatif. Sulit mencari suku bunga diskonto yang tepat. Ketiadaan pasar saham yang bisa diandalkan di negara berkembang. Yang kedua, tren akuisisi internasional. Yang ketiga, akuisisi parsial di luar negeri. Analisa divestasi Spartan Inc. Tabel ini adalah contoh dari analisa divestasi Spartan Inc. Studi kasus. Spartan Inc. sedang mempertimbangkan perkembangan anak perusahaan di Singapura yang akan memproduksi dan menjual raket tenis lokal. Manajemen Spartan telah meminta berbagai departemen untuk menyediakan informasi yang relevan untuk analisis penganggaran modal. Dalam hasil penjumlahan, beberapa eksekutif Spartan telah bertemu dengan pejabat pemerintah di Singapura untuk menyumpahi anak perusahaan yang diusulkan. Proyek ini akan berakhir dalam 4 tahun. Cuma informasi relevan berikut. 1. Investasi awal. Sebuah perkiraan $20 juta Singapura.
yang mencakup dana mendukung modal kerja akan diperlukan untuk proyek tersebut. Mengingat tingkat insting tempat mantan dari 0,50 dolar per dolar Singapura, jumlah dolar AS diinvestasikan awal NPAR adalah 10 juta dolar. 2. Harga dan permintaan. Diperkirakan harga dan permintaan jadwal selama masing-masing 4 tahun ke depan. Harga per akhir tahun pertama 350 dolar Singapura. Permintaan di Singapura ada 60.000 unit. Tahun kedua 350 dolar Singapura. Permintaan di Singapura sebanyak 60.000 unit. Tahun ketiga 360 dolar Singapura. Untuk permintaannya ada 100.000 unit. Tahun keempat 360 dolar Singapura. Permintaannya di Singapura ada 100.000 unit. Yang ketiga biaya variabel untuk bahan, tenaga kerja dan lain-lain. Per unit telah diperkirakan dan konsolidasi mengorbankan penyewaan ruangan kantor tambahan sebanyak 1 juta dolar Singapura per tahun. Biaya overhead tahunan lainnya diharapkan menjadi 1 juta dolar Singapura per tahun. 4. Penyusutan. Pemerintah Singapura akan memungkinkan anak Spartan untuk the various biaya pabrik dan peralatan pada tingkatan maksimum 2 juta dolar Singapura per tahun, yang merupakan tingkat anak perusahaan akan menggunakan. Yang kelima, pajak. Pemerintah Singapura akan memberlakukan tarif pajak 20% atas penghasilan. Selain itu, akan memberlakukan pemotongan pajak 10% pada setiap dana yang akan disetorkan oleh anak perusahaan untuk orang tua. Pemerintah AS akan memungkinkan kredit pajak atas pajak yang dibayar di Singapura. Oleh karena itu, laba disetorkan ke induk AS tidak akan dikarenakan oleh pemerintah AS. Cukup sekian penjelasan presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.